Halo semua, perkenalkan nama saya Farid Alfitriansyah, saya dari BPWC Angkatan 2024. Saya Fabianus Isra Adriansyah Sputra dari kelas C BPW Angkatan 2024. Saya Radisya dari kelas C BPW Angkatan 2024. Oke semuanya, hari ini kita ada di Desa Wisata Cibukidul, letaknya di Sleman, Yogyakarta. Desa Wisata Cibukidul sendiri merupakan desa wisata yang mengembangkan wisatanya di Minapadi seperti perairan dan perikanan serta pertanian. Desa Minapadi sendiri cukup bekerja sama dengan berbagai akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, media, dan pemerintah. Hari ini kita akan mewawancara salah satu ketua di Desa Wisata Cibukidul yang akan memberikan informasi lengkap dan informasi rinci terkait perkembangan Desa Wisata Cibukidul ini sendiri. Bagaimana keseruan dan wawancara selanjutnya? Ikuti kita terus. Aku belum jalan. Ya udah kan nanti kerap langsung jelas. Aku kan ini yang Oke. Nah, saya ini gantian. Nah, Desa Wisata Cibukidul merupakan desa wisata buatan dan juga edukasi. Pastinya kalau dari desa wisata pasti punya ciri khasnya masing-masing. Nah, Desa Wisata Cibukidul ini punya ciri khas kuliner yang merupakan olahan dari nila. Salah satunya adalah dawet nila dan juga onde-onde nila. Dan ada kuliner khasnya tersendiri yaitu jenang upik. Jenang upik itu adalah makanan terbuat dari beras. Dan juga ini tuh hanya ada di Desa Cibukidul dan tidak ada di daerah manapun. Desa Wisata Cibukidul sendiri pernah dikunjungi oleh instansi dan mahasiswa dari berbagai daerah. Salah satunya dari kota satunya sih. 3. Desa Wisata Cibukidul sendiri pernah dikunjungi oleh instansi dan mahasiswa dari berbagai daerah dan mancanegara. Sehingga desa ini sudah terkenal ke berbagai tempat dan promosi di desa wisata ini sangat kuat karena adanya unggahan viral yang berkaitan dengan Desa Wisata Cibukidul ini. Dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Farid Alfitriansyah dari Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada Angkatan 2024. Di sini saya bersama, boleh kenalin dulu Pak? Ya, saya dengan Ahmad Hasinun selaku Ketua Desa Wisata Cibukidul periode 2020-2025. Oke, baik teman-teman, kita udah bareng sama ketua pengurus di Desa Wisata Cibukidul ini sendiri. Oke, kita langsung tanya-tanya aja seputar gimana penjelasan singkat lah Pak
asal mula pembentukan desa wisata Cibuk Kidul ini, Pak? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku yang dituakan di Desa Wisata Cibuk Kidul sedikit akan menerangkan bahwa latar belakang Desa Wisata Cibuk Kidul yaitu berdiri pada tahun 2020. Kemudian sebelumnya tahun 2025 itu di sini sudah ada kampung Minapadi, kampung wisata Minapadi yang sekitar 25 hektar itu dibuat Minapadi semua, dan alhamdulillah pada waktu itu sudah go internasional. Pada waktu itu sudah kerjasama dengan WHO, kemudian dengan didampingi oleh FAO, dan jadi dari mancanegara sudah banyak yang datang ke sini. Tapi berjalannya waktu, mungkin karena kepengurusan atau bagaimana, pada waktu itu juga gangguan banyak seperti air. Kalau selokannya mati, airnya sudah nggak nyampe ke sini, akhirnya kacau sehingga surut. Kemudian kepengurusan kampung wisata Minapadi itu meredup sehingga kita sebagai tokoh masyarakat di Cibuk Kidul, kemudian dari kelurahan, kemudian dari kecamatan, dan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menghendaki bahwa kampung wisata Minapadi yang sudah go internasional, kenapa nggak ditimbulkan lagi. Pada waktu itu kita rapat lama, kemudian memutuskan bahwa kita dapat SK dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman bahwa di sini dibentuklah Desa Wisata Cibuk Kidul, yang pada waktu itu SK-nya tahun 2020. Kemudian pada waktu itu ketua wisatanya Pak Sri Widodo. Kemudian 2020 juga 21 itu keluar pergub yang baru nomor 40 2021 yang menerangkan bahwa kita harus ada peraturan di situ, harus mendirikan adanya organisasi Pokdarwis dan BUMDes atau BUMKAL ya. Nah, kemudian kita dari kelurahan rapat membentuklah ketua Pokdarwis dan direktur BUMDes. Nah, kemudian karena Pak Widodo yang selaku ketua itu sudah mungkin mumpuni juga, sehingga beliau diangkat sebagai ketua Pokdarwis berkedudukan di kelurahan. Kemudian untuk ketua atau direktur BUMKAL atau BUMDes itu Bapak Stikno. Karena posisinya ketua wisatanya kosong, sehingga dari Pak Lurah langsung menunjuk saya sebagai ketua wisata. SK dari kelurahan juga keluar ya, bahwa kepengurusan di Desa Wisata Cibuk Kidul sudah bisa berjalan. Kemudian ketabrak dengan adanya pandemi ya. Pada waktu pandemi sehingga kita juga tidak bisa eksis lah. Tapi kita sudah pada tahun 2021 kita sudah membuat adanya laboratorium Minapadi. Karena Desa Wisata Cibuk Kidul itu brandnya Minapadi ya. Minapadi, sehingga saya membuat laboratorium Minapadi. Kemudian di situ saya bikin rel dengan putaran itu sekitar 350 meter dengan memutar di situ, sehingga akan menambah daya tarik. Mungkin sementara itu latar belakang dari Desa Wisata Cibuk Kidul. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari latar belakang Desa Wisata Cibuk Kidul sebagai pengantar kita di video kali ini. Oke Pak, kita fokusnya tuh di sini terkait pentahelik Pak.
Jeda apa? Kita dekat ya. Dekat nanti nggak apa. Oke Pak. Oke Pak, kita kan kebetulan untuk wawancara kali ini fokusnya di Pentahelix. Kita akan bertanya terkait kerjasama di Desa Wisata Cibukidul, baik dengan akademisi, baik dengan pelaku bisnis, kemudian pemerintah dan masyarakat, serta ya penelitian seperti itu Pak. Oke, kita mau tanya nih Pak, yang pertama. Untuk perkembangan Desa Cibukidul untuk saat ini dulu gimana Pak? Ya alhamdulillah untuk perkembangan pada mulai tahun 2022 setelah adanya Ngayog Jazz yang dilaksanakan pada bulan November tanggal 26 tahun 2022 itu ternyata membuat Desa Wisata Cibukidul semakin dikenal oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di dalam negeri. Ternyata setelah itu pada bulan November itu keretanya datang, itu setelah itu viral ya sampai akhir tahun dan sampai sekarang ya. Alhamdulillah dengan adanya Ngayog Jazz itu kita disambung terus. Kemudian setelah Ngayog Jazz juga ada rekan dari UGM LPDP angkatan 89, itu ada 270 mahasiswa yang mahasiswa istilahnya beasiswa. Oh, beasiswa. Yang berada di seluruh dunia, ada yang di Jepang, ada yang, dan dia kerjasama di sini, pendampingan di sini, sehingga menambah suasana akan tambah ramai, kemudian tambah ilmu juga, kemudian tambah itu. Jadi untuk perkembangannya alhamdulillah ini terus menerus tidak berhenti, dan reservasi dari baik dari yayasan, dari komunitas, dari sekolah, dari pondok pesantren selalu ada. Sementara perkembangannya alhamdulillah sangat berlari cepat. Kalau Terus meningkat. yang dikatakan kepala dinas pariwisata itu, yang desa wisata yang paling larinya cepat Cibukidul. Iya. Karena dari tahun 2020 sampai sekarang itu sudah maju, dari rintisan berkembang sekarang maju, jadi tidak malah menurun atau malah meningkat terus. Ini. Baik Pak, itu tadi gimana perkembangan terkait Desa Wisata Cibukidul untuk saat ini. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, tadi kan saya sempat notice ada UGM bekerja sama, khususnya anak-anak LPDP yang di luar negeri, itu kan cukup keren ya Pak, karena beasiswa itu juga bergengsi juga. Kemudian selain itu Pak, peran akademisi di dalam perkembangan Desa Cibukidul ini Pak, kalau ada dari instansi mana lagi dan apa yang dilakukan Pak? Oke, karena di peraturan itu di atas itu ada persyaratan untuk istilah kemajuan desa wisata itu terdiri dari satu itu akademisi, kemudian baru nanti masyarakat, kemudian pengusaha ataupun stakeholder lain ya. Jadi saya terangkan bahwa kita sudah sangat terbuka untuk akademisi, karena kita juga sudah ada pendampingan dari API, dari UNY, dari UGM, dari UMY, dari Magelang, Tidar, bahkan ada dari UI ya. Jadi kita sudah terbuka, dan kita dari Desa Wisata Cibukidul itu sangat konsen, jadi sangat menerima dengan senang hati adanya kerjasama dengan akademisi, karena dari UNY tahun kemarin aja 8 UMY itu 8 bulan di sini itu pendampingan, termasuk yang dari LPDP 6 bulan, ditambah dari UMY 8 bulan, tahun berikutnya juga 4 bulan. Dan ini setelah dari UMY nyambung lagi dari UGM 4 bulan lagi. Jadi UGM ini ada pendampingan jadi selama 4 bulan. Cuman kemarin sudah sosialisasi, mungkin pelaksananya belum dimulai. Jadi kita sudah hampir termasuk dari Brawijaya, dari
dari Solo, dari Wes. Magelang, Semarang, dari Purwokerto. Jadi sudah banyak penelitian, kemudian sudah kerjasama dengan akademisi dari mana-mana. Terima kasih. Cukup banyak kerjasama antar akademisi di Desa Wisata Cibukidul, bahkan sampai UI yang ada di luar Jawa Tengah sampai Jakarta. Kesimpulannya berarti untuk peran akademisi di sini cukup penting, karena bagi perkembangan Desa Wisata Cibukidul sendiri peran akademisi terbuka, sehingga banyak riset-riset yang dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan Desa Wisata Cibukidul. Oke Pak, kalau dari saya sendiri ada pertanyaan lagi. Apakah terdapat pelatihan dari Dinas Pariwisata setempat untuk keberlangsungan aktivitas pariwisata di Desa Cibukidul ini? Oke, untuk jenis pelatihan itu sangat banyak sekali, termasuk dari akademisi tadi, pendampingan itu mesti ada pelatihan. Kemudian dari UGM juga ada pelatihan cara bagaimana mengambil gambar, jadi bagaimana cara mengekspos di media massa, dan itu sudah dilakukan setiap ada mahasiswa yang di sini. Kemudian dari Dinas Pariwisata itu juga sudah rutinitas, ya. Jadi begitu ada kalau dikasih pengembangan desa wisata atau di pariwisata itu di sana ada abdurrahman, itu bagian untuk pelatihan. Jadi di sini itu sudah banyak sekali pelatihan yang baik dari dinas maupun dari luar dinas, dari akademisi. Sudah banyak sekali, jadi termasuk pramuwisata, homestay, kemudian bagaimana cara pengembangan untuk media, kemudian untuk konflik yang ada, baik konflik internal atau cara mengatasinya bagaimana, itu sudah banyak sekali. Yaitu saya karena terbukanya untuk akademisi karena kita membantu kita. Ilmu-ilmu yang ada di akademisi itu otomatis akan kita serap, kemudian kita juga dibantu adanya promosi dari akademisi itu, mungkin itu. Oke, itu tadi teman-teman terkait kerjasama dengan dinas, baik dinas pariwisata dan dinas yang lain dari penjelasan Bapak ini. Oke, cut dulu. Sebentar ya Pak. Ya. Cek saya. Ya. Oke, saya perkenalkan, saya Fabianus Isra Adriansyah Smita dari BPW kelas C angkatan 2024. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak, yaitu apakah Desa Cibukidul pernah diliput oleh media massa atau media sosial itu Pak? Dan adakah peran atau efek di balik peliputan tersebut? Misalnya kayak terus viral terus jadi ramai gitu. Ya, itu memang sangat penting sekali adanya media itu. Jadi kemarin itu ada selegram kesini, kemudian dari kelompok-kelompok wartawan yang sengaja dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata dan meliput adanya di Desa Wisata Cibukidul, sehingga dengan adanya peliputan dari media baik TV One, dari ANTV, kemudian News, kemudian Tran, kemudian TVRI, itu yang TV-TV media elektronik, kemudian belum dari media-media lain seperti koran, kemudian selegram yang banyak tuh, Mas Dolan itu, itu juga sering kesini dan terjadilah viral adanya Desa Wisata Cibukidul. Jadi promosinya kuat gitu. Kuat ya, termasuk dari rekan-rekan mahasiswa, karena mahasiswa juga bikin konten. Ya. Jadi selalu kesini membuat, kemudian disebarkan ke baik di media massa yang ada di sini. Jadi, kalau di sini sudah ada Facebooknya sudah ada, kemudian Instagram ada, kemudian webnya sudah ada, webnya YouTube-nya sudah ada, dan TikToknya juga sudah ada. Jadi alhamdulillah. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang kesini sudah langsung bikin, kemudian tidak masukkan ke tinggal akses gitu ya. ya. Iya, jadi kayak mau explore dulu sebelum kesini. Jadi kita sangat dibantu oleh baik dari media ataupun dari rekan-rekan YouTuber ataupun
telegram ataupun dari rekan mahasiswa yang datang ke sini. Oke Pak, tadi udah itu ya tentang media massa yang pernah ke Cibuk itu untuk ajang promosi untuk mempromosikan desa wisata ini ke massa. Lalu saya ada pertanyaan selanjutnya yaitu Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yaitu saat ini apakah ada kerjasama antar travel gitu, dan untuk paketnya itu dari Cibuk Kidul atau dari travelnya sendiri, dan kalau komisinya berapa persen Pak untuk kerjasama ini? Oke, untuk kerjasama MOU sendiri belum, tapi sudah sering sekali dari travel agent yang masuk ke Cibuk Kidul dan membawa tamu, baik dengan kondisi yang banyak ataupun sedikit ya. Jadi kita sudah kerjasama sangat banyak dengan travel agent. Hanya mungkin karena kondisi media sosial itu, travel agent langsung membawa rombongan langsung ke Cibuk Kidul. Kemudian setelah nanti sebelum datang atau berapa hari sebelum datang biasanya menghubungi saya, nah ini saya dari agent ini membawa tamu ke sana. Oke, kira-kira berapa orang, dan kita sudah siapkan kira-kira 10% dari hasil itu, jadi diberikan 10% kondisi bersih tapi nah itu jadi kita sudah sangat banyak, termasuk kereta-kereta mini. Nah itu sangat banyak sekali, hampir mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi katanya itu kayak akhir minggu gitu ya Pak? Ya, jadi kebanyakan itu. Kemudian dia juga memang saya sengaja untuk memberikan tips biar dia nanti kalau ada tamu bawa sini lagi. Oh, biar kayak tuman jadi kalau di sana itu saya dikasih tips, jadi mending tamunya saya bawa ke sana, dan ternyata itu membawa dampak yang positif untuk pengunjung di desa wisata Cibuk Kidul. Jadi tetap sudah ada agent travel yang sudah masuk, hanya kita belum bisa ada MOU yang pasti. Nah kalau dari pemerintah sudah itu. Makasih. Oke Pak, saya boleh nambahin Pak, kalau yang dari pemerintah itu gimana Pak, itu merekomendasikannya Dispar langsung bawa ke Jadi sana? itunya sudah ada timnya. Nah, jadi di Dispar itu lengkap dengan tim-tim yang tim promosi, tim agent, tim apa segala. Jadi tim perapian. Jadi setiap tim agentnya yang bekerja sama dengan Dispar itu dia nanti akan diarahkan, ditawarkan bagaimana mau ke desa wisata Grogol, mau desa wisata Cibuk, atau desa wisata Garongan. Ini 3 tempat ini sangat menarik. Nah kemudian nanti setelah dari rombongan itu nanti kita dihubungi dari Dinas Pariwisata yang dipimpin oleh Pak Iqbal ya, itu langsung Pak besok agent jumlah 90 orang mau ke Cibuk Kidul, jamnya nanti menyusul di random yang akan disampaikan itu. Jadi setiap dari provinsi pun gitu ya. Jadi dari Langkat nanti akan datang ke Cibuk Kidul rombongan segini, kemudian akan edukasi tentang ini. Jadi ini udah selalu komunikasi. Jadi dari dinas malah lebih terbuka. Itu. Jadi sementara yang dari pemerintah itu. Jadi dari pengelola desa ini tinggal menerima juga dia Pak? Iya. Kerjasama dengan pemerintah dari dia. Itu pun nanti dananya itu dari dinas wisata memberikan ke sini. Walaupun dia kan sudah dikelola, jadi tamunya itu sudah dikelola dengan desa wisata 3 itu paket apa, kemudian sudah dikelola di sini, kemudian jatahnya untuk Cibuk Kidul itu dari dinas yang memberikan. Jadi walaupun uangnya uang dari rombongan itu Dari situ juga ya Pak? Ya sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan diberikan pertanyaan dari salah satu kelompok, anggota kelompok yaitu Adis. Silahkan.
Kalau nama aku ada di Lupa. Rekaman. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ulang. aman. Benar. Nggak apa-apa. Dia tahu. Masa kerja ya. Enggak. Kira pas pandemi nanti. Nggak apa-apa. Apa ini? Bentar ya Kak. Iya, santai. Kenalkan, nama saya Radisya. Saya dari saya dari kelas BPW. Mau wawancari Bapak ya. Lanjutan dari tadi teman-teman saya yang sudah mewawancari Bapak. Nah, saya mau bertanya untuk peran masyarakatnya dalam pengelolaan kuliner atau oleh-oleh khas itu bagaimana sih Pak? Oke, terima kasih terkait dengan adanya peran dari masyarakat Cibukit. Itu sangat beragam ya, dan sangat semangat. Ya. Jadi ada yang full, ada yang setengah-setengah, ada yang ada yang istilahnya cuek. Ya. Itu pun karena bukan salahnya masyarakat atau bukan salahnya ada di wisata, tapi karena situasi dan kondisi di desa wisata Cibukidul, terutama di Cibukidul itu SDM-nya sangat kental dengan adanya dia sudah mempunyai pekerjaan hampir semuanya tidak ada orang lain. Nah, jadi saya maklumi juga. Kemudian untuk peran masyarakat dalam hal olahan ataupun mungkin untuk oleh-oleh ataupun kerajinan yang ada di sini itu sangat beragam. Satu yaitu dari adanya ikan yang ada di Cibukidul, itu kan nila. Kalau mina padi itu kan produknya jelas nila. Sehingga masyarakat di sini mempunyai amanah bagaimana cara mengolah nila itu bagaimana. Terutama untuk bahan nilainya. Jadi dari nila itu dibikin jadi ada dawet nila, kemudian onde-onde nila. Itu bahannya dari Bahan dari ikan. Oh, nila gitu ya? Dari ikan. Dagingnya. Sewilet, kemudian dibikin tepung, ya. Kemudian nanti terus dicampur dengan tepung-tepung biasa, kemudian potong-potong juga. Itu hasilnya terjadilah bikin dawet, kemudian bikin onde-onde. Itu dari nila yang jelas-jelas mungkin Mas atau Mbak tanya, apa nggak amis? Nggak amis ya. Jadi seperti dawet dan rasanya enak. Ya. Pada umumnya gitu ya Pak? Pada umumnya dari enak. Kemudian dari Dinas Pariwisata setiap ada acara di sini, baik bupati atau apa juga mintanya disediakan dawet nila dan onde-onde. Nah, itu sangat terkenal di sini. Kemudian itu memang udah produk dari desa wisata. Kemudian ada lagi dari di sini itu ada yang tidak ada di Indonesia, hanya ada di sini. Itu yaitu jenang upi. Jenang upi itu khusus dibuat dari beras PB5. Jadi itu seperti jadah, tapi itu beras, tapi itu jenang, ya, bukan jadah. Makannya juga sama dengan tempe bacem atau tahu bacem atau mungkin lain. Jadi bukan beras ketan itu bukan? Nah, nanti kalau Masnya mau kesini minggu atau gimana, nanti saya mintakan dan biar merasakan. Boleh. Tapi nanti kalau untuk dawet nila dan sebagainya, itu nanti tanggal 7 ada pameran di Pemda. Nah, mungkin bisa ke sana dan bisa coba nanti rasa. Kemudian ada juga produk untuk lidah buaya. Lidah buaya dibikin dawet juga. Dibikin dawet, kemudian ada koko, kemudian ada juga dibikin gorengan. Itu penemuan yang kemarin ya dari rekan-rekan akademisi kerjasama dengan ibu-ibu KWT, dan ternyata bikin
gorengan yang berasal dari lidah buaya. iya, jadi kayak kerupuk itu loh. Kerupuk tapi dari lidah buaya. Dan penemuan baru kemarin, sekitar 2 bulan kemarin. Oh, baru Itu banget ya Pak kerjasama tuh. dengan akademisi dengan ibu-ibu yang memulai. Kemudian anak-anak ada koko, kemudian ada juga untuk bikin masker. Ada dari lidah buaya. Kemudian banyak lagi peyek, seperti peyek itu, mulai daun talok itu dibikin peyek itu, dan sudah di laboratorium dan ternyata kandungannya sangat baik. Kemudian bayam, Ya, peganggan. penggangan. Oh, Iya, tahu. itu terus banyak sekali yang ya kita produk untuk jenis peyek termasuk nanti dari nila pun itu ada istilah opor nila, terus nanti oseng-oseng nila, terus bakar atau apa itu kita sudah siap untuk memberikan tamu, tinggal milih saja. Jadi produk-produk itu sangat banyak sekali. Kemudian juga masih ada lagi produk-produk yang dari teloy, dari ubi. Itu banyak, ada crop, ada apa jenisnya? Namanya banyak ya. Sejenis keripik gitu ada Pak? Hah? Keripik ubi gitu? Ada keripik ubi, terus gatot, apa. Itu nanti kalau minggu itu biasanya banyak yang jualan. Itu Oh, produk dari masyarakat itu sini. sendiri. Nah, jadi sangat banyak produk-produknya, hanya untuk dari pengurus belum bisa menyediakan istilahnya seperti apa ya, food court atau pokoknya khusus untuk produk Makanan itu, gitu. jadi pengunjung bisa datang ke situ, membeli di situ. Jadi bisa terpusat ya. Masih belum bisa dipusatkan. Sementara dari pengurus mungkin belum bisa membuat ya istilah warung khusus untuk produk-produk itu, belum. Izin menambahkan Pak, untuk produk-produk dari makanan tersebut itu apakah sudah didistribusikan ke tempat oleh-oleh atau belum gitu Pak? Untuk dawet karena kelemahannya itu kan Nggak tahan lama gitu. rasanya nggak bisa tahan lama, paling minimal 1 hari kalau itu dimasukkan ke kulkas ya, jadi belum. Kalau yang onde-onde nila kita sudah produk ke luar, jadi maksudnya sudah diarahkan ke pasar-pasar luar. Oh, sudah. Karena apa? Kita dibantu dari Pemerintah. rekan-rekan yang dari UNISA. Oh, UNISA itu pendampingan khusus untuk produk yang ada di desa wisata, baik dari pelatihannya, packingnya, cara membuat kemasannya, kemudian cara memasarkan di Pasar. online ataupun di terbuka, itu kita sudah didampingi. Yaitu lagi-lagi dari akademisi. iya benar, sangat membantu banget ya Pak untuk perkembangan Jadi di itu yang kenapa saya sangat konsen dengan adanya akademisi yang datang ke sini, karena itu membantu yang perkembangan jelas gitu ya. perkembangan yang ada di desa wisata. Saya tuh penasaran banget tuh kan awalnya kan dari nila aja. Awal mulanya terbentuk makanan khasnya tuh gimana Pak? Kayak misalnya, kan apa sih kan ada kayak ide-ide gitu, mau bikin dawet nila, itu tuh awal mulanya gimana Pak? Ya itu karena di sini ya itu tadi, sini tuh ada banyak ikan. Ikannya ikan nila. Kenapa enggak kita punya ide-ide itu? Ya, bagaimana caranya nila itu dibikin apa? Nah, kita itu rembuk, kita kerjasama dengan dinas, bagian akademisi juga, bagaimana caranya nila itu dibuat makanan tapi mungkin yang bisa menarik gitu. Nah, sehingga ketemulah itu, caranya begini, dan sekarang sudah masuk di YouTube juga. Jadi kalau mau belajar dengan adanya baginda nila atau onde-onde nila itu sudah ada di situ. Jadi kita sudah bisa belajar di YouTube itu, yaitu pemula dari sini. Jadi adanya dulu banyak sekali nila itu, bagaimana caranya nila itu bisa diproduksi dengan yang aneh-aneh.
Cara Tapi, khasnya sini. itu termasuk jenang ubi itu ya. Jadi kita selalu rembugan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, baik dengan ilmuwan yang sudah punya kompeten di bidang itu, sehingga Ada ini ya, pengaruh sama ada kayak riset-riset gitu ya? Iya, jadi tetap kita juga kedatangan dari profesor, kemudian calon profesor yang dia punya penemuan, kemudian dibawa ke sini, kita rembuk di sini, dan ternyata ya itu banyak sekali manfaatnya, sehingga kita bisa termasuk dari limbah buaya itu kemarin itu juga dari akademisi, kemudian punya gimana tuh kalau dibikin gorengan, dibikin kerupuk, bisa nggak ya? Nah, akhirnya dicoba, ternyata bisa. Ya, jadi itulah awal-awal kita membuat hal-hal yang tidak mungkin tapi jadi viral. Kayak gak ada di tempat lain gitu ya. Ada di tempat lain. Begitu. Berarti terkait terlibatan penelitian tuh ada nggak sih salah satu contoh yang produk itu yang melibatkan para peneliti, atau ada yang peneliti datang ke sini untuk cari nih ciri khas dari desa ini, Pak? Sudah ada. Ini sudah diceritakan. Nah, sudah. Jadi dari Pak Irwan itu dari pakarnya itu malah udah pakar seluruh Indonesia, tapi itu dari provinsi, kerjasamanya dengan Dinas Pariwisata Provinsi, dan dia khusus untuk menangani hal-hal tersebut, termasuk kerajinan, makanan, dan apa itu dia udah datang ke sini dan memberikan arahan-arahan bagaimana caranya untuk membuat ini, mau diteliti dulu. Kemudian kita juga setiap mau produk makanan yang harus ada siupnya itu kan ada surat resminya, ini produk dari sini dan udah istilahnya udah sah lah. Itu kita juga sudah ke laboratorium yang ada di pemerintah sana, jadi udah diteskan hasil produk itu, udah diteskan ke sana dan ternyata lolos, kemudian mendapatkan surat resminya ya, bahwa ini sudah benar-benar sehat lah istilahnya. Itu udah, jadi termasuk wedang jahe pun, jahenya itu kita juga bikin sendiri, kemudian diramu sendiri, kemudian dibawa ke laboratorium yang resmi, kemudian kita juga berdapat bahwa produk itu sehat, itu bisa dikembangkan, dan itu kita sudah dapat surat resmi. Jual gitu Ya, jadi kita sudah dari tahap awal sampai jadi udah resmi, jadi tidak usah khawatir kalau mau minum dawet nila di sini, nggak mungkin. Sudah terjamin. Oh, itu Iya. dawet nila yang dibawa ke sana itu, Pak? Iya, jadi hasil produknya itu yang kita ke labnya. Semua kan di sini tuh ada dawet nila, ada onde nila, Iya, saya masih ingat ya. Termasuk jenis minuman. Ya. Minumannya tadi Minumnya jahe. ada jahe serai, ada jahe terus campur jeruk dengan itu banyak sekali. Minuman itu kita sudah disandingkan ke laboratorium yang khusus menangani bagian itu. Jadi alhamdulillah sudah takarannya, apanya sudah. Karena kita juga punya tim memasak khusus. Jadi Desa Wisata Cibukidul ada 5 tim yang khusus memasak, dan itu sudah bersertifikat provinsi. Oh. Jadi satu kelompoknya 5 orang, itu ada 5 kelompok. Jadi sekitar 30 orang itu khusus untuk masak segalanya. Itu dinamakan sama atau ini memasak ini ngolah ini ngolah itu, atau gimana, Pak? Jadi seperti kita mendapatkan, kita ada rombongan tamu yang banyak, 200-300, itu kan dia mungkin mau nginep di sini, kemudian makan paginya apa, makan sorenya apa, malamnya apa, kemudian kemilannya apa, minumnya apa. Nah itu dengan kelompok yang 5 itu kita bagi.
kamu bikin ini, oh bikin ini. Jadi itu. Jadi termasuk yang membuat gawat nila, di situ. Jadi semua orang tuh sudah tahu bagaimana caranya membuat dari produk semua itu, Pak. Iya, jadi ini kan sudah sekolah ya. Ini udah ada pelatihan khusus selama 3 bulan, kemudian dapat sertifikat. Itu dari provinsi dan dia itu sudah benar-benar benar-benar sah ya. Jadi bukan abal-abal karena dia punya sertifikat. Jadi pengolahan produknya itu nggak dikelompokkan sesuai dengan apa yang pernah dipelajari itu, jadinya nggak dikelompokkan gitu ya, Pak? Ya, jadi jadi semua tahu. semuanya bisa. Jadi 30 orang itu mau suruh bikin dawet nila bisa. Ya, jadi cuman ada yang bertanggung jawab. Di situ kan ada ketuanya. Jadi untuk yang membagi ketuanya, mamanya nanti mbaknya bikin dawet nila, dibantu oleh rekan ini. Ke sana untuk mode-mode nila. Jadi gitu. Nah ini yang bikin makemnya dari nila juga. Oh nilanya nila oseng-oseng nila, ataupun nila bakar, atau nila goreng, atau mangut nila. Itu sudah in mind ya. Jadi 5 kelompok ini sudah in mind, siap untuk melayani mau berapa hari di sini. Kemarin kemah 3 hari pun Dilayani. Mantap. Berarti perputaran ekonominya tuh ya cepatnya di dalam desa aja, peran masyarakat, bahannya dari sini, masyarakat yang ngolah kembali untuk masyarakat. Betul. Jadi desa wisata itu memang untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan. Nanti kalau sudah lingkungan sudah sejahtera, kita merambah ke samping-samping ya, termasuk di kelurahan ya, warga kelurahan. Jadi UMKM itu kita harus libatkan. Nanti kalau udah Cibuk Kidul sudah mendapatkan semua dan kita perlu memanggil UMKM kelurahan, kita panggil juga. Kemarin partisipan di sini juga dari Cibuk sudah banyak, dari kelurahan yang dikelola oleh kelurahan UMKM-nya, kita datangkan ke sini. Jadi tetap kita menggunakan lingkungan dulu. Kalau lingkungan sudah oke, baru kita merambah ke kehidupan yang lain yang dikelola oleh kelurahan. Seperti besok yang tanggal 7 itu ya Pak, yang Bapak bilang itu di sana, di Pemda. Itu Pemda ikutnya. Jadi dipusatkan itu kan yang mengadakan dinas dan wisata, dan di sana itu semuanya desa wisata ada. Nah, jadi nanti kalau produk sampai ke sana. Iya, soalnya enak itu kayaknya Pak. Saya penasaran kelompoknya itu kan gimana-mana tuh biasanya KWT, kelompok wanita yang tani yang ngurusin itu. Nah kalau di sini tuh cowok cewek atau perempuan semua Pak? Kalau untuk KWT itu khusus penanaman, edukasi untuk pertanian yang ditanam oleh KWT, termasuk yang lidah buaya, termasuk yang produk-produk yang lainnya yang kira-kira berkaitan dengan tanaman itu. Jadi KWT itu ngurus itu. Jadi termasuk tadi lidah buaya, mudawet, tata degogo, masker, kemudian bikin kerupuk, itu KWT. Karena dia yang nanam, dia yang produk. Jadi khusus ada mengolahnya langsung di KWT. Oke, berarti kesimpulannya pengelolanya itu yang 5 kelompok 30 orang itu yang masak lah ibaratnya, ini KWT yang di lapangan ada sendiri. Iya, jadi yang penemuan tadi itu ada sendiri, yang KWT. Nah, tadi kalau ada kurs edukasi kemarin dari Budi Mulia ke sini ada 99 orang itu edukasi penanaman, edukasi dengan apa? Ya, nanti kita turunkan yang KWT, dibantu oleh remaja-remaja yang ada. Mau ada petik lengkeng juga. Jadi kita sudah include-kan semuanya. Jadi KWT, proklim, terus pengolahan sampah, kemudian untuk pupuk, klengkeng, kemudian jiwarung. Nah, itu kita sudah kolaborasikan semua. Tergantung nanti kebutuhan wisatawan apa ini. Nah, kita baru arahkan. Pak, ini kan saya ke Cibuk Kidul kan cuma ke area depan sini. Nah, itu tuh emang di depan situ aja atau ada di sana-sana, Pak? Untuk penanaman atau ada laboratorium atau ada tempat untuk penelitian? Kalau yang minat padi,
Mina Padi. Kalau Mina Padi adanya di laboratorium ini karena terkait kendala seperti ini kan selokan mati. Iya. Nah, itu kering semua. Nah, itu kendalanya di situ. Tapi kalau di sini itu nggak ada matinya airnya. Jadi saya dengan Pak Lurah, dengan dinas itu memberikan laboratorium di sini karena dia tidak akan mati. Airnya terus. Jadi ada aliran air pas. sendiri Iya. gitu ya. Itu kaitannya dengan itu. Sebetulnya kita mau bikin di sini sepanjang ini, tapi itu kendalanya air. Airnya nggak harus lancar toh kalau Mina Padi. Iya. Karena kekuatan ikan dan apa padinya itu harus seimbang. Nah, itu yang dulu ya itu. Sebetulnya kalau dulu mulai airnya lancar terus, mungkin sampai saat ini masih bisa malah lebih ramai karena itu kendalanya. Selokan Mataram. Selokan Mataram kalau udah Iya, ini kering. asat banget Pak ini Pak. Iya, sekarang kering. Jadi sawah-sawah ini udah nggak bisa nanam. Itu Kering. Musim atau ada yang pembangunan? Iya. Jadi selokannya dimatikan. Ya dimatikan. Hampir 1,5 bulan dan masyarakat petani itu udah nggak bisa nanam. Kecuali yang di sini airnya masih sepanjang tahun ada terus. Justru itu saya bikin laboratorium Mina Padi di situ karena nanti kalau ada tamu, ada pengunjung, ada apa yang mau belajar tentang Mina Padi udah siap gitu. Gitu. Mungkin terakhir Pak, saya masih penasaran terkait kuliner itu Pak. Di sini itu pengelolaannya, terus Cibukidul itu punya kayak mesin khusus seperti untuk mengolah dawetnya atau apa atau gimana Pak? Ada. Dan Di itu dapur khususnya ada. modalnya juga uang dari masyarakat sendiri, Iya. diputarkan intinya di situ. Itu Jadi kita sudah ada kerjasama. Jadi mamanya satu cup ini harganya berapa, kita jual berapa, dia dapat berapa, wisata dapat berapa. Jadi ada presentasi. oh iya iya. Di situ sudah kita bicarakan. Jadi untuk apa? Karena termasuk masak, yang masak itu dari maunya 300 orang 3 hari di sini. Sekali makan kan ada harganya. Makanya udah menunya ini, ya toh. Nah, otomatis itu dari wisata juga nggak mungkin nggak dapat dong. Nah, kita bagi. Jadi umpamanya harga 50.000 sekali makan, umpamanya loh ini. Itu mungkin masaknya berapa? Yo, duduk bersama. Jadi kalau kamu modal segini, udah badi belum? Dengan nila bakar, terus apa, kerupuk, minuman. Tapi udah minumnya kalian, jadi kan biasanya minum tersendiri. Jadi kita bicarakan, ya. Oke. Jadi paket terbuka, juga. iya. Walaupun udah pakai, tapi tetap kan perkembangan ekonomi di pasar kan nggak selalu Berubah, betul. berubah. Kalau nggak Betul. kita duduk bersama nggak bisa. Iya. Bapaknya saya paket 30 kamu yo masanya 25 lah. Rasa yang dari wisata dapat 5.000 nggak bisa. Jadi mungkin bisa wisata Togo bisa. Bisa karena apa? Itu kalau apalagi dengan kegiatan promosi walaupun dana sudah ada kita sedikit tombok nggak masalah. Yang penting wisata viral gitu. Jadi ada segi promo sedikit lah, nggak apa-apa. Jadi wisata jangan selalu mendapatkan untung terus, tapi mungkin sekali-kali untuk promo lah. Iya. Termasuk itu dawet nila pun kita nggak dapat nggak apa-apa, tapi yang penting untuk promo. Kayak kemarin Iya. tur di Merapi. Tur di Merapi itu menghendaki harus 1.000 itu jenang upi. Nah, padahal jenang upi itu kan ternyata orang tua-tua yang tur di Merapi sangat senang sekali. Jadi masih separuh itu udah habis. Termas saya juga harus ya karena kita ketamuan ya masa datang sudah nggak ada kan, otomatis kan kita. Tapi nggak masalah. Tapi adanya tur Merapi itu kita juga namanya juga karena satu-satunya desa wisata yang buat pos pertama di sini. Nah itu. Dan kita sudah dibantukan oleh dinas pariwisata yang selalu ada acara apapun
selalu didahulukan. Oke, mantap. Prioritas lah Cibuk Kidul. Karena mungkin yaitu dari Pak Zaid itu Cibuk Kidul larinya sangat kencang. Ya mungkin dari itu jadi ada prioritas untuk kegiatan termasuk kepelatihan. Jadi diprioritaskan Oke, khusus. Ya. mantap Pak. Cukup kita tutup, tak tutup aja. Jeda sah. Cukup Pak, anu cecer ya Pak. Ya. Oke, teman-teman media semua, itu tadi penjelasan terkait pentahelik di Desa Wisata Cibuk Kidul sendiri. Seperti yang kita sudah dengar tadi, gimana Desa Wisata Cibuk Kidul ini berkembang sangat pesat, menjadi prioritas di Dinas Pariwisata sendiri. Dan banyak olahan kuliner serta peran masyarakat akademisi yang turut serta di dalam pengembangan Desa Wisata Cibuk Kidul. Saya Farid Ali Fitriansyah. Saya Adisya. Saya Ketua Desa Wisata Cibuk Kidul Ahmad Hasinun. Saya Fabianus Ezra. Ya, itu tadi yang bisa kita sampaikan terkait pentahelik di Desa Wisata Cibuk Kidul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.